Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 1A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Abu A'la al-Maududi. Biografi Abu A'la al-Maududi. Abu A'la al-Maududi atau dikenal sebagai Al-Maududi lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 Hijriah, yaitu 25 September 1903 di Aurangabad, suatu perkotaan yang dikenal Hyderabad, Delhi, India. Ia lahir dari keluarga yang taat. Abu Hasan merupakan ayahnya, seorang pengacara yang dikenal menjadi insan dengan taat juga rajin. Mereka merupakan keturunan para sufi terkemuka dari garis Kristia yang pada tahun memainkan peran penting dalam penyebaran Islam India. Madrasah Furqaniyah menjadi awal pendidikannya dimulai, suatu sekolah menengah yang berusaha mengimplementasikan sistem pendidikan nalar Islam tradisional juga modern. Selanjutnya, orang tuanya cenderung melakukan pemilihan untuk mendidik di rumah dalam bahasa Inggris, Urdu, Persia, juga Arab, karena mereka tak menginginkan Al-Maududi bersekolah di sekolah bahasa Inggris. Pada konteks ini, seorang bisa memahami mengapa Al-Maududi menjadi ortodoks tradisional bersama pelatihan anti-barat. Adapun karya-karya Al-Maududi mencakup banyak bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Salah satunya ia menulis buku yang membandingkan Islam, sosialisme, dan kapitalisme dalam bahasa Urdu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Hashim Al-Haddad dengan judul Dasar-Dasar Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Modern. Selain itu, secara khusus, ia menulis buku tentang riba dari perspektif Islam dengan pendekatan ekonomi teoritis yang kuat. Pada tanggal 22 September 1979, ia meninggal di Buffalo, New York, dan dimakamkan di rumahnya di Lehra. Tulisan-tulisan Al-Maududi tersebut mendapatkan banyak sorotan dari publik dikarenakan tulisannya itu berisikan tentang cara untuk memecahkan masalah-masalah politik dan budaya yang dihadapi kaum muslimin India yang ditinjau dari kacamata Islam. Berbagai ideologi modern yang mulai menguasai cara berpikir umat Islam yang kemudian dikritisi oleh Maududi dengan menunjukkan dampak negatif dari ideologi-ideologi tersebut. Menurutnya, nasionalisme sangat bertentangan dengan pandangan Islam. Kemudian Muhammad Iqbal mengajak Al-Maududi pindah ke Hyderabad dan tinggal di sebuah daerah bagian timur Punjab. Al-Maududi bekerja sama dengan Muhammad Iqbal untuk mendirikan sarjana-sarjana Islam agar mereka dapat berkarya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, terutama untuk melakukan rekonstruksi ayat syariat Islam. Pada awal 1940, Al-Maududi mendirikan gerakan Islam yang dipimpin olehnya yaitu bernama Jamaati Islam. Gerakan itu berisikan para umat-umat muslim dan gerakan tersebut merupakan gerakan yang sangat disegani karena anggota-anggotanya memiliki integritas dan dedikasi terhadap Islam serta sebagai besar anggotanya menjadi muhsinin dalam kecakapannya masing-masing. Pemikiran ekonomi Al-Maududi. Di dalam Islam, sistem ekonomi tertentu telah ditetapkan. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa Islam telah membentuk sistem baru, lengkap juga permanen bersama berbagai sejumlah detail. Jika tidak dilihatkan atas Islam, sama halnya menentukan beberapa rancangan tidak ditunjukkan oleh Islam. Dasar atau peraturan dasar yang di situ akan membentuk kita untuk melakukan penyusunan suatu rancangan yang lebih sinkron dan akurat di setiap masanya. Jadi, sesuai dengan yang disebutkan di atas, maksud global dari yang dijelaskan tadi bisa terlihat maksud juga tujuan atas Al-Quran dan bisa dimaksud juga tujuan atas Al-Hadis.
yang melakukan peraturan berbagai aspek dalam hidup sebagaimana seharusnya. Tujuan berekonomi di dalam Islam. Ada beberapa tujuan berekonomi di dalam Islam, yaitu 1. Kebebasan pribadi. Tujuan utama serta yang paling primer dalam Islam ialah memelihara kebebasan pribadi, sebab tanggung jawab terhadap Allah merupakan kewajiban individu setiap orang. Yang kedua, harmonisasi, perkembangan moral dan material. Sangat penting secara fundamental bagi Islam, salah satunya adalah dengan mengikutsertakan pengembangan moral setiap manusia. Oleh karena itu, dengan sengaja mengamalkan kebaikan adalah perihal besar untuk tiap personal pada masyarakat. Misalnya, khusus sikap toleransi, kedermawaan, dan kebaikan selain harus menjadi makhluk hidup di masyarakat. Islam tidak sepenuhnya bersandar pada hukum untuk memelihara keadilan sosial, tetapi juga pada pelimpahan wewenang utama sebagai bentuk upaya membangun moralitas manusia seperti keimanan, ketakwaan, pendidikan agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kerjasama, kerukunan, dan keadilan. Selain menjaga persatuan, juga persaudaraan insan, Muslim juga melakukan penentangan, konflik, juga perselisihan. Maka Islam tak melakukan pembagian umatnya pada golongan-golongan sosial. Dilihat dari analisa peradaban insan, golongan sosial dibagi atas 2. Pertama, yaitu dirancang juga diciptakan dengan cara tak berkeadilan atas sistem sosial, politik, juga ekonomi. Asosiasi yang tidak bermolar selayaknya feodalisme, kapitalisme, brahmana. Padahal Islam tak membangun golongan sedemikian juga, apalagi menghancurkannya. Golongan selanjutnya yaitu golongan yang diciptakan dengan cara alami dikarenakan saling memberikan rasa hormat, juga bedanya kompetensi maupun keadaan orang. Kemudian adapun prinsip-prinsip dasar yaitu hak milik pribadi dan batasnya. Pada perihal kepemilikan, Islam tak melakukan pembagian hartanya terhadap yang dipunyai pada produksi serta pelanggan serta konsumsi maupun membentuk ataupun tak memberikan penghasilan. Namun Islam membedakannya menurut kriteria diperolehnya, yaitu dengan cara haram maupun halal, serta dilakukan pengeluaran pada jalan kehalalan serta keharaman. Yang kedua, distribusi yang adil. Aturan terpenting pada perekonomian Islam telah menciptakan sistem pendistribusian secara berkeadilan dibandingkan pendistribusian kekayaan yang merata. Faktanya, tak terdapat 2 hal di dunia dengan begitu merata dalam perekonomian, melainkan yang mengontrol distribusi dan menetapkan aturan yang jelas untuk menegakkan keadilan. Peraturan pertama menyangkut pendapat legal atau ilegal. Dalam Islam sendiri, setiap individu benar-benar memiliki kebebasan untuk memuaskan kegiatan ekonomi apa yang akan dilakukan untuk menciptakan kekayaannya seumur hidup guna segala cara, asalkan cara yang digunakan sesuai dengan hukum. Tak terdapat tuntunan tentang nilai harta, juga setiap personal juga memiliki semua haknya dari kekayaan yang didapatnya dengan cara yang sah. Jika seseorang secara tidak sah merampas harta benda, maka orang itu akan dipaksa secara tidak sah dan orang itu tidak memiliki hak daripada kekayaan yang didapatkannya dengan cara tidak sah, yang dimana dia juga bisa mendapatkan saksi daripada tindakannya. Kemudian untuk konteks Islam memiliki kondisi yang secara moral tidak merugikan individu atau merugikan masyarakat. Islam juga tidak setuju jika seseorang menyimpan kekayaan keluar dari lingkaran. Islam juga melarang pemberian kesepakatan ekonomi kepada individu, keluarga, atau golongan tertentu dengan melarang orang lain memanfaatkan kesempatan itu. Yang ketiga adalah hak sosial. Hak-hak sosial dan kekayaan pribadi dihubungkan oleh Islam dalam banyak hal. Salah satunya adalah bahwa siapapun yang memiliki lebih banyak kekayaan wajib menyumbang kepada orang yang dicintainya sendiri yang tidak mampu melakukan pemenuhan yang dibutuhkan kehidupan. Hal tersebut dimaksudkan guna membentuk sikap moral, yaitu dermawannya dan keikhlasannya, serta untuk mencegah dan menghindari sifat mementingkan diri sendiri dan keserakahan yang dapat merugikan pembinaan akhlak. Oleh karena itu, masalah ini harus didefinifikasi
dalam rangka membangun etika sosial dari lingkungan masyarakat, pelatihan, juga pendidikan. Dan yang keempat itu adalah zakat. Zakat merupakan sesuatu yang dilakukan penarikan dari kekayaan tiap individu yang dihitung atas ternak, produksi pertanian, sejumlah bisnis maupun perdagangan. Zakat bertujuan guna melakukan pemenuhan sejumlah hak insan yang sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, yaitu mustahik. Yang kelima, hukum waris. Pada intinya, hukum waris yaitu pembagian harta aset yang dipunyai atas seseorang yang sudah meninggal dunia. Hukum waris diberikan maksud guna kekayaan yang dipunyai atas orang yang sudah meninggal tak terjadi pemustaan dan hanya terdapat suatu insan maupun pada suatu keturunan, namun bisa didistribusikan terhadap sejumlah kelompok dengan hak untuk mendapatkannya. Yang keenam, peran tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Hak pemilik tanah dan pemodal telah dikenali oleh Islam. Seperti itu juga pada yang bekerja, juga pebisnis, yang menyampaikan dengan cara yang jelas bahwasanya Islam merasa dua hal tersebut menjadi faktor perekonomian. Berdasarkan sejumlah penyebab itu, kita segoyangnya berkeadilan ketika membagi benefit. Pada hakikatnya, Islam telah meninggalkan kebiasaan dalam melakukan pendistribusian. Jika ada ketidakadilan dalam sejumlah penyebab ini, hukum memiliki kekuatan tidak hanya untuk campur tangan tetapi juga untuk mengarahkan pengaturan yang adil dari distribusi keuangan antara pengelolaan tenaga kerja dan juga modal. Yang ketujuh yaitu zakat dan perlindungan sosial. Kesejahteraan sosial memang didapat dari pendapatan zakat dan sedekah. Tujuan zakat itu sendiri sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, bantuan pengobatan, dan pendidikan bagi golongan yang tidak mampu sehari-hari seperti anak yatim dan fakir miskin. Maka didirikanlah zakat untuk membantu jenis-jenis tersebut. Yang kedelapan itu ekonomi bebas riba. Sistem perekonomian tersebut sesungguhnya diciptakan di zaman lampau di saat riba awal kalinya dilakukan pelarangan di kawasan Arab. Juga kemudian sektor muslim berkuasa. Al-Maududi juga memberikan penjelasan bahwasanya tak terdapat hal sulit secara serius dalam menuju perihal tersebut. Intinya nyata juga jelas, pemodal tak berhak membebankan bunga tetap bahkan jika yang meminjam menang maupun kalah. Kreditur tak mempunyai usaha yang berhubungan dengan rugi maupun untung. Ia selalu melakukan penentuan tingkat bunga, tetap juga dilakukan pengambilan setiap bulannya maupun setiap tahunnya. Maka tak ada yang punya alibi bagus untuk perihal tersebut. Juga tak terdapat pendapat yang mampu melakukan pembuktian kebenarannya. Yang kesembilan itu adalah hubungan antara ekonomi, politik, dan aturan sosial. Perihal serupa berlaku untuk daun, cabang, batang, juga akar. Ini adalah sistem yang berakar pada keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sistem akidah dan kekuatan sosial juga ekonomi didasarkan pada sebuah sistem yang tidak bisa dilakukan pemisahan, juga melakukan pembentukan sebuah persatuan yang utuh. Pada Islam, masyarakat, ekonomi, juga politik tak dilakukan pemisahan dengan cara terbuka karena menjadi sebuah persatuan. Seseorang yang melakukan pembelajaran Islam juga keyakinan dengan sangat tinggi pada doktrin-doktrinnya, bahkan tak dapat melakukan pemikiran bahwasanya dalam hidup perekonomian maupun lainnya dapat dipisahkan atas norma-norma agama, maka dengan sendirinya ia tidak dapat dianggap sebagai seorang muslim. Dalam Islam, ekonomi diintegrasikan ke dalam dasar sosial dan moral agama. Artinya, ekonomi Islam tidak positif atau normatif. Secara umum, ilmu ekonomi aktif adalah ilmu yang melakukan pembelajaran sejumlah permasalahan perekonomian seperti di mana yang ada. Sedangkan perekonomian normatif sendiri melakukan pemerhatian bagaimana seyogyanya. Perekonomian Islam mensyaratkan bahwa sarana juga tujuan menjadi sarana Islam yang sah. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu Abu Al-Maududi merupakan
tokoh karismatik, terimajinatif dengan gagasan inovatif yang disegani dalam memperjuangkan Islam termasuk di bidang ekonomi dan politik. Al-Maududi mengatakan bahwa untuk kinerja kegiatan ekonomi, Islam sudah menetapkan sejumlah hukum juga yang dibatasi kondisi secara khusus, sehingga semua distribusi juga pertukaran harta beserta bentuk produksi bisa sesuai dan tunduk pada norma-norma Islam. Islam tidak hanya merumuskan probabilitas dan teknik yang berubah dari waktu ke waktu atau dengan rincian struktur dan alat organisasi, tetapi Islam merumuskan probabilitas yang sesuai dengan zaman dan keperluan masyarakat. Persyaratan sosial dan perekonomian, Al-Maududi pun menjelaskan bahwasanya bunga yang didapat bank adalah tidak sah dikarenakan sangat sulit bagi masyarakat dan ada pembayaran lebih dari jumlah yang dipinjam, sedangkan jumlah kelebihan uang daripada yang dipinjam merupakan riba, serta hal tersebut merupakan haram.